punya program namanya Super Makkah Belajar Mengaji. Kita akan mengembalikan, memakmurkan masjid dengan jamaah maghrib dan isya. Sekali lagi, mengembalikan maghrib dan isya di waktu kita masih kecil dulu. Super Makkah Belajar dan Mengaji adalah kepanjangan dari sungguh pergunakanlah waktu maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji. Satu program mengkombinasikan bimbingan mengaji dan bimbingan belajar dengan sinau bareng. Selengkapnya silahkan disimak sampai tuntas tayangan berikut ini. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man yartadah, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Kasubag TU, Bapak Kiai Haji Muhammad Arifin. Yang saya hormati Kasih PD Pontren Bapak Kiai Haji Fathul Mubin, Bapak Ibu Kiai Penyuluh Kota Surabaya, Kiai Penyuluh Kota Surabaya, terutama penyuluh bidang Al-Quran. Saya punya program namanya Super Makkah Belajar Mengaji. Super Makkah Belajar Mengaji. Dan satu hal yang perlu kita aktualisasikan di dalam diri kita, apapun yang kita lakukan, bagaimana seluruh yang kita lakukan itu adalah merupakan investasi kebaikan. Urip iku urup, hidup itu adalah menukar, menabur benih. Jikalau benih itu kita tabur, maka tumbuhan itu akan tumbuh sesuai dengan benih yang kita tabur. Jikalau kita menabur kebaikan, maka tumbuhan kebaikan akan tumbuh cepat atau lambat. Jikalau keburukan yang kita tabur, keburukan itu pun akan tumbuh sesuai dengan apa yang ditaburkan. Hari ini tadi saya menyimak pesan dari Yai Menteri, karena kalau kemarin Gus, sekarang ada Yai Menteri. Beliau menyampaikan dalam hari anti korupsi sedunia, siapa yang menggali maka dia akan masuk ke galiannya sendiri. Artinya apa? Bahwa bagaimana kita di dalam melangkahkan kaki ini adalah menoreh sejarah kebaikan. Dan tadi betul seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kepala Kantor Kemenak Kota Surabaya saat tahun berapa itu 2017, Pak Muslim waktu itu masih jadi Ketua Pokjalu. Beliau memperkenalkan Bu Nur Khalifah, seorang qori. Saya hanya pesan bahwa optimalkan diri, kompetensi ibu sebagai seorang qori. Bila perlu bikin bukan hanya rumah tilawah, buat kampung tilawah. Rintis sedemikian rupa dengan berbagai macam kemampuan yang dimiliki. Merintis sedemikian rupa dengan kemampuan yang dimiliki. Bahkan saya 2 kali mensupervisi perkembangan itu. Alhamdulillah tahun 2023 kemarin, apa yang ditaburkan itu meraih benih dengan terpilih menjadi penyuluh inovatif bidang baca tulis Al-Quran.
literasi Al-Quran. Saya pun menangkap banyak peluang yang bisa dikembangkan di Surabaya ini. Tentu saya membuka keran peluang itu sesuai dengan apa yang saya lakukan. Karena saya 1,5 tahun sudah bergeser, sudah tidak menangani penyuluh lagi, tapi saya dikasih amanat per 1 Mei 2023 sebagai ketua tim kerja pendidikan Al-Quran. Maka tentu berkaitan dengan pendidikan Al-Quran ini, di kota-kota besar, di kecamatan kota, taman pendidikan Al-Quran ini sudah mulai tergerus dengan full day school. Anak-anak masuk dari jam 7 pulang jam 4. Sekali lagi, masuk jam 7 pulang jam 4. Maka secara otomatis taman pendidikan Al-Quran ini akan lambat laun menuju kepastian akan mengalami mati suri. Kenapa? Lembaganya ada, tetapi muridnya hidup segan mati pun tak mau. Karena apa? Data santrinya ada, tapi yang masuk tidak sesuai dengan data yang dimiliki. Kenapa? Karena santrinya itu pulang jam 4, sementara TPQ-nya masuk habis asar. Maka tentu anak masuk sekolah itu pun akan mengalami kecapean yang luar biasa, kecuali buat santri yang mempunyai keinginan yang kuat untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Kendati pun di sekolah yang full day itu ada tambahan namanya BTG. Fakta di lapangan yang mengajar itu sebagian besar adalah orang-orang yang belum punya standar kualifikasi sebagai pengajar Al-Quran. Kecuali yang diceritakan oleh Pak Kasih PD Ponten tadi di madrasah, yang diajarkan oleh guru-guru yang sudah punya syahadah sebagai guru Al-Quran. Tapi fakta di beberapa titik itu adalah diajar oleh orang-orang yang belum punya syahadah Al-Quran. Maka tentu perkembangannya akan berbeda jikalau kemudian itu dikelola dengan baik. Ingat makalah Imam Syafi'i, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran yang tidak terkelola akan mampu kebatilan itu mengalahkannya. Kebatilan yang terkelola dengan baik mampu mengalahkannya. Al-Quran sudah benar, tapi jika kemudian berada di momentum yang kurang tepat, maka ini pun akan menjadi benih keprihatinan 5 tahun ke depan. Sekali lagi, apa yang terjadi sekarang ini tidak akan terjadi 1-2 hari ini, tapi efeknya, asarnya akan terasa 4-5 tahun ke depan. Jangan sampai kemudian terulang sejarah tahun 80-an, di mana saat itu pernah dilakukan sebuah penelitian terhadap anak-anak lulusan sekolah dasar. Hasil penelitian 85% anak lulusan sekolah dasar itu belum mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makalah kemudian muncul program pemberantasan buta huruf Al-Quran, program pemberantasan buta aksara Al-Quran. Di saat itulah yang kemudian berbondong-bondong dilakukan program itu, sehingga muncul namanya program Taman Pendidikan Al-Quran yang disingkat dengan TPA. Waktu itu yang populer adalah TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan taman? Karena fakta ketika kita belajar mengaji di langgar masjid musola, Masya Allah, kita sering mungkin salah sedikit dibentak, dipukul, dijejer, dan itu tidak ada orang tua yang protes atas apa yang dilakukan oleh ustadz kita. Beda dengan sekarang, dimarahi sedikit aja. Seperti di Malang ini ada yang masuk bahwa seorang guru mengingatkan sholat, ketika diingatkan sholat murid itu malah misuh, maka kemudian gurunya itu marah, orang tua melaporkan ke polisi. Ini terjadi di Malang sana. Ada lagi beberapa titik yang lain. Tapi dulu
Tidak ada orang tua yang kemudian banggani anaknya karena demi kebaikan. Lah, itulah yang kemudian banyak anak yang lebih memilih tidak mengaji. Ditambah lagi dengan perhatian orang tua yang tidak open terhadap anak. Maka benar jikalau kemudian 85% anak belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Maka muncul Taman Pendidikan Al-Quran menciptakan satu tempat yang sangat indah, yang dari masuk waktu maghrib sampai isya diubah masuk jam 2. Di sela-sela anak sudah pulang sekolah. Ada yang masuk jam 3, ada yang masuk jam 4, tapi rata-rata masuk jam 4. Dan inilah yang kemudian menjadi kontribusi yang sangat signifikan. Tahun 90-an dilakukan penelitian lagi. Alhamdulillah wa syukrulillah, hasilnya juga cukup signifikan. 85% anak lulus SD sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tinggal 15. Yang 15 ini adalah jenis santri yang kualitasnya ya di bawah standar. Dan ini jika kemudian dengan fenomena yang ada, ditambah dengan teknologi yang sedemikian pesat, ditambah kafe berdiri di mana-mana, maka akan menambah sederet persoalan beberapa tahun ke depan. Maka saya menawarkan Super Makkah belajar mengaji. Apa? Sungguh pergunakan maghrib yang penuh dengan berkah dengan belajar dan mengaji. Sehingga apa? Disingkat Super Makkah belajar mengaji. Sungguh pergunakanlah maghrib penuh dengan berkah dengan belajar dan mengaji. Bagaimana konsepnya? Supaya masyarakat akan berbondong-bondong, tapi paling tidak spesifikasinya tolong ambil satu kecamatan aja, ambil satu tempat yang cukup strategis. Sekali lagi, ambil tempat yang cukup strategis, cari TPQ yang dekat, yang berada di naungan masjid. Sekali lagi, cari TPQ yang berada di naungan masjid, sehingga kembali memakmurkan masjid itu. Masih ingat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim? Dan kebetulan satu-satunya kepala kantor Kementerian Agama se-Indonesia yang muslim ya kota Surabaya. Satu-satunya yang lainnya bukan muslim. Dan waktu jelang maghrib itu waktu berkumpulnya malaikat siang dan malaikat malam. Kalau kemudian ada full day, itu adalah pulang jam 4, maka masukkan Taman Pendidikan Al-Quran itu satu percobaan aja. Taman Pendidikan Al-Quran itu masukkan jam 5. Masuk jam 5, begitu azan maghrib, dengan satu catatan, masuk jam 5, anak ini sudah punya wudhu. Begitu maghrib tiba, anak diajak untuk sholat maghrib berjamaah. Maka tentu ketika memasukkan anak ke masjid, ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, menyadarkan para orang-orang yang sudah lanjut usia, yang sok keganggu kekhusyuannya gara-gara celoteh anak. Sekali lagi, sadarkan orang-orang yang lanjut usia, yang merasa terganggu dengan celoteh anak, katanya mengganggu kekhusyuan sholatnya. Karena ketika khusyuk tidak akan pernah terganggu dengan celoteh anak. Karena celoteh anak di masjid itu adalah riang gembiranya malaikat. Sehingga syukur-syukur sadarkan bahwa jikalau anak-anak yang ada di masjid, apapun kondisi mereka, mereka diusir dari masjid, satu kali diusir, besok kembali. Besok diusir, tetap kembali. Tapi kalau diusir yang ketiga, anak ini tidak akan pernah mau masuk ke masjid. Kalau anak sudah tidak mau masuk ke masjid, larinya kemana? Ke kafe, ke warkop, ke tempat-tempat yang di situ syarat dan rentan sebagai tempat untuk menabur kemaksiatan. Sehingga di situ takmir, komunikasi dengan takmir dengan baik, cari
yang strategis, kemudian komunikasi dengan baik, tunjukkan visi dan misinya. Yang kedua, anak-anak betul-betul dibekali tentang prinsip toharoh, sesuci, kesopanan, adab-adab berada di dalam masjid. Ini penting. Kebetulan saya masih punya keistiqomahan untuk suling subuh berjamaah keliling, dan dimanapun saya berada saya selalu cari masjid. Kebetulan kemarin saya mendampingi MTQ Korpri tingkat nasional di Palangkaraya. Saya keliling ke masjid, saya cukup salut anak-anak usia TK kelas 1, kelas 2 sholat maghrib, sholat zuhur, sholat asar, sholat isya, tidak seperti anak-anak yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Anak-anak TK itu alhamdulillah tak lihat sholatnya tertib. Kalau di Surabaya dan sekitarnya, jangankan anak TK, anak kelas 6, anak kelas 7, anak kelas 8 itu masih jongkrak-jongkrakan sama temannya. Kenapa? Karena ustadznya belum memberikan pemahaman yang mendalam tentang etika masjid. Dan inilah yang kemudian dibekali betul. Dan programnya apa? Masuk jam 5, lanjut habis maghrib, itu kemudian lanjut ngajinya. Setelah itu bukan hanya bawa perangkat mengaji, tapi tambah dengan takrarud durus, bahasa Jawane sinau bareng. Bahasa pondok pesantrennya adalah takrarud durus, mengulang pelajaran sekolahnya. Cuma konsepnya beda. Kalau takror itu adalah membaca ulang pelajaran yang diajarkan dari pagi sampai sore. Tapi ini bukan membaca ulang, tapi membaca pelajaran-pelajaran yang akan diajarkan besok. Jikalau ada PR, selesaikan di situ. Jikalau ada tugas, selesaikan di situ. Bantu untuk menyelesaikan itu. Paling tidak mendampingi untuk membaca buku pelajaran yang akan diajarkan besok. Hasilnya, karena saya sudah praktek itu. Prinsip bimbingan belajar itu adalah membimbing anak untuk memahami pelajaran. Dan indikator parameter untuk membimbing mempelajari pelajaran itu adalah anak itu ketika ada soal bisa menjawab. Hanya itu. Ketika ada ujian bisa menjawab. Lah, bagaimana supaya anak ketika ada ujian bisa menjawab? Ya menguasai materi. Bagaimana cara menguasai materi? Ya dibaca. Karena ayat pertama yang turun adalah Iqra. Jendela ilmu adalah Iqra, membaca. Mendampingi anak untuk membaca sampai dia paham terhadap apa yang dibacanya, itu sudah melebihi bimbingan belajar. Saya biasanya sama anak-anak tak dampingi baca, besok bab berapa pelajarannya, misalkan bab 2, baca bab 2. Jadi misalkan ada 4 pelajaran, yang buku dari 4 pelajaran itu saya itu bawa, baca 1 bab. Setelah dibaca, sudah selesai dibaca semua, maka kalau kemudian dipraktekkan secara bersama seluruh anak, apalagi kalau kemudian anak di kampung itu sekolahnya sama, tinggal melompokkan aja kelasnya. Yang kelas 4 dikumpulkan kelas 4, yang kelas 5 dikumpulkan kelas 5, yang kelas 3 dikumpulkan kelas 3. Lah, ini bisa juga menjadi bagian dari kelompok bimbingan penyuluh yang Bapak Ibu lakukan selaku penyuluh Al-Quran sebagai kelompok binaan tetap di situ, sehingga di situ bisa menjalin sinergi dengan lembaga pendidikan Al-Quran yang ada di masjid itu. Maka dengan begitu
bisa ditawarkan, mencari, dan supaya ini juga bisa terukur, namanya menguji cobakan. Itu bisa diuji cobakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, maksimal 1 semester. Kalau diuji cobakan 1 semester, maka mengukurnya nanti adalah akan bisa dilihat bagaimana rapor anak itu dari semester di mana program Supermakah Belajar Mengaji itu dibandingkan dengan semester sebelumnya. Nilai rapotnya dibandingkan, pemahaman anak dibandingkan, penerimaan orang tua dibandingkan, maka dengan demikian bisa dibalik. Untuk ngajinya gratis, tapi yang bayar adalah bimbingan belajarnya. Kalau untuk ngaji bayar, itu kadang-kadang masyarakat pedesaan itu wong ngaji kok bayar. Tapi kalau bimbingan belajar mbok berapapun, sekali lagi mbok berapapun dibayar itu. Coba bimbingan apa itu? SBMPTN bayar berapa itu? Ada paket-paketnya itu, paket premium, paket gold, paket silver. Bukan hanya jutaan, puluhan juta. Padahal kata kuncinya apa? Membimbing untuk bisa menjawab soal yang ditanyakan. Inilah yang kemudian, sekali lagi, segala sesuatu adalah bagaimana kita adalah menabur benih. Ini saya sudah komunikasi sama Pak Kepala Kantor, Pak Dr. Haji Muslim, untuk bagaimana Surabaya ini sebagai start uji coba, karena Surabaya ini lebih banyak lembaga pendidikan yang diberlakukan sekolah full day dalam rangka mengantisipasi tergerusnya Taman Pendidikan Al-Quran. Supermakah Belajar Mengaji bukan hanya sekedar solusi sungguh pergunakan maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji, bukan hanya sebagai solusi terhadap kebijakan full day, tapi kita akan mengembalikan, memakmurkan masjid dengan jamaah maghrib dan isya. Sekali lagi, mengembalikan maghrib dan isya di waktu kita masih kecil dulu, dengan jamaah dari anak-anak, dengan celoteh anak-anak, karena fakta menunjukkan tokoh-tokoh yang menempati di RT, di RW, di desa, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi adalah mereka yang dulu yang telah memadati langgar masjid dan musola. Karena itu ini sekaligus sebagai investasi spiritual ke depan, karena anak-anak yang ada sekarang akan menempati masyarakat 10 sampai 20 tahun ke depan, bahkan sampai 40 tahun ke depan. Dan sangat jelas sekali, man sholal isya bil jamaah arba'ina lailah falahu baro'atan. Siapa yang sholat isya berjamaah 40 malam, maka baginya akan dibebaskan dari 2 hal, baro'atu minan nifaq wa baro'atu minan nar, dibebaskan dari munafik dan dibebaskan dari api neraka. Tentu ada hal yang bisa untuk menjadi magnet animo masyarakat, maka tajuknya adalah bisa dengan beberapa konsep. Konsep yang pertama adalah murni itu adalah kegiatan TPQ plus sinau bareng, sehingga masuknya TPQ itu bukan jam 4 tapi jam 5 sampai selesai. Atau betul-betul program teman-teman penyuluh bekerja sama dengan takmir untuk memakmurkan masjid itu dengan jamaah anak dan orang tua,
Syukur-syukur orang tua mau sholat jamaah bersama anaknya, sekaligus mendampingi anaknya untuk mengaji dan belajar sampai nunggu isya. Sekaligus ini adalah memakmurkan masjid. Sekali lagi, sekaligus ini adalah memakmurkan masjid. Atau anak-anak yang sudah ngaji dengan program yang udah dilakukan dari jam 2 atau jam 4, atau TPG itu belum tergerus karena sarannya adalah ini dalam rangka memakmurkan masjid. Maka kemudian kenapa saya menguji coba ini, arah yang pertama adalah bukan kepala TPG, ANSI. Sekali lagi, kenapa yang saya sentuh pertama ini bukan kepala TPG, bukan guru Al-Quran yang ANSI, tapi yang saya sentuh pertama adalah penyuluh agama, terutama penyuluh agama bidang Al-Quran. Ini udah punya tempat-tempat yang sekiranya ini cukup memungkinkan bisa bersinergi dengan ketakmiran, bisa bersinergi dengan kelompok binaan, bisa bersinergi dengan beberapa komponen-komponen yang lain, sehingga peran Bapak Ibu penyuluh ini adalah sebagai manajernya, manajer super suling, yang sekaligus ini nanti sebagai embrio. Kalau ini ukurannya sudah jelas, hasilnya sudah jelas, outcome-nya sudah jelas, maka ini tinggal nanti ngasih judul. Kira-kira apa judulnya nanti untuk penyuluh award 2 tahun yang akan datang. Sekali lagi, kira-kira judulnya apa yang tepat untuk pemilihan penyuluh award bidang BTQ atau baca tulis Al-Quran. Sekali lagi, jejak yang kita torehkan itu apa, dan ini sekaligus kalau sudah jalan dengan baik, maka ini bisa menjadi proposalnya IPARI. Untuk menjemput itu apa? Program Sinau Bareng itu. Sehingga Sinau Bareng ini bukan hanya sekedar mengantarkan anak untuk belajar, tapi sekaligus membekali kecerdasan spiritualnya, membekali iman, Islam, dan ihsannya. Makanya nanti perlu dievaluasi. Saya kira itu Bu Rini, bagus, monggo. Hampir semua TPG itu memang masuknya habis asar, bulannya sebelum maghrib. Hampir semua, sehingga saya sering mengatakan pada teman-teman, kita darurat untuk mengawal sholat santri. Saya selalu berpesan, tolong untuk masuknya itu supaya kena jamaahnya, kena asarnya atau kena maghribnya. Yang pertama itu. Yang kedua, harapan kita luar biasa sebenarnya kalau melalui TPG atau FKPG yang di masing-masing kecamatan sudah berjalan. Cuma dalam hal ini kurang kurang maksimal atau kurang apa, sehingga karena apa, kita PNS itu kurang bisa menyentuh. Satu, karena yang berperan di KUA di kecamatan itu PAIF selaku sebagai itu bahasanya itu Demikian sosialisasi program Super Mekah. Sungguh pergunakanlah maghrib penuh berkah dengan belajar dan mengaji di Kemenag Kota Surabaya kepada penyuluh agama Islam dari 31 kecamatan. Semoga awal memulai menggerakkan maghrib penuh berkah dengan belajar mengaji sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.